Sina, juga dikenal sebagai Avicenna dalam bahasa Latin, adalah seorang cendekiawan Islam yang hidup pada abad ke-10 dan ke-11. Berikut adalah sejarah singkat tentang Ibnu Sina. 1. Kelahiran. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di kota Afsana, yang terletak dekat Bukhara, yang saat ini merupakan bagian dari Uzbekistan. 2. Pendidikan. Ibnu Sina menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa sejak muda. Ia memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam. Kemudian, ia memperdalam ilmu pengetahuan dan filsafat, termasuk belajar matematika, ilmu alam, kedokteran, dan filsafat Aristoteles. 3. Karya-karya. Ibnu Sina menulis banyak karya penting sepanjang hidupnya. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Qanun fi Al-Tibb, kitab kanon kedokteran, yang menjadi rujukan utama dalam ilmu kedokteran selama berabad-abad. 4. Kontribusi dalam filsafat. Ibnu Sina juga adalah seorang filsuf yang mencoba menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan pemikiran Islam. Karyanya, Kitab Al-Sifah, Kitab Penyembuhan, mencakup berbagai aspek filsafat, termasuk metafisika, etika, dan logika. 5. Pengaruh. Karya-karya Ibnu Sina sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu kedokteran di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Selain itu, ia juga memainkan peran penting dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan, membantu mengantar pemikiran Yunani klasik ke dunia Islam dan Eropa. 6. Wafat. Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 di Hamadan, Persia, kini Iran. Ibnu Sina adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam dan sejarah ilmu pengetahuan. Karyanya yang monumental dalam berbagai bidang ilmu telah menjadikannya ikon dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan dunia Barat. Ibnu Sina, atau Avicenna, memiliki cerita hidup yang menarik dan penuh prestasi. Inilah cerita singkat tentang Ibnu Sina. Avicenna lahir pada tahun 980 di Afsana, sebuah kota kecil dekat Bukhara, yang kini merupakan bagian dari Uzbekistan. Sejak usia muda, ia menunjukkan ketertarikan yang besar pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Ibunya berperan penting dalam membantu perkembangan pendidikannya. Dia mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam awal, dan kemudian bergerak ke ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Ketika Ibnu Sina masih muda, dia menunjukkan kecerdasannya dalam matematika, ilmu alam, dan kedokteran. Dia memiliki akses kepada banyak buku berharga pada saat itu dan mampu mempelajari karya-karya klasik seperti Aristoteles. Dalam waktu singkat, dia menguasai banyak ilmu pengetahuan. Salah satu karya terbesarnya, Kitab Al-Qanun fi Al-Tibb, kitab kanon kedokteran, ditulis ketika Ibnu Sina berusia sekitar 21 tahun. Buku ini adalah sebuah ensiklopedia medis yang mencakup pengetahuan medis pada saat itu dan mempengaruhi perkembangan ilmu kedokteran di seluruh dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Ibnu Sina juga merupakan seorang filsuf terkemuka. Karya filsafatnya, terutama Kitab Al-Sifah, Kitab Penyembuhan, mencakup berbagai aspek filsafat, termasuk metafisika, etika, dan logika. Ia berusaha menyatukan pemikiran Aristoteles dengan pemikiran Islam. Pengaruh Ibnu Sina tidak hanya dalam ilmu kedokteran dan filsafat, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan lain seperti matematika, astronomi, dan kimia. Karyanya juga memfasilitasi transmisi ilmu pengetahuan klasik dari zaman Yunani klasik ke Eropa Barat. Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 di Hamadan, Persia, kini Iran. Kehidupan dan karyanya tetap menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia.